Hei. Untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Supardi SPDI kepada Bapak Ustadz Supardi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Selanjutnya, kata-kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasaba. Kepada Bapak Kepala Sekolah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Badrun IHSS, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Wanasaba Bapak Haji Mawar SPD, kami hormati rekan-rekan kepala SMP wilayah Kecamatan Wanasaba, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Komite, Bapak Ibu tata usaha semuanya, dan anak-anakku para siswa kelas 7 sampai kelas 9 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, yang bertepatan juga dengan tanggal akhir daripada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita laksanakan kegiatan kita di tempat atau di tempat yang mulia ini, yakni beberapa kegiatan yang kita rangkaikan, terutama kaitannya dengan pelaksanaan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5, yang beberapa waktu yang lalu sudah kita selesaikan prosesnya, yaitu tema demokrasi, di mana pada saat itu kalian dapat melaksanakannya secara maksimal. Kedua kalinya selanjutnya baru kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita sama-sama membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua terus-menerus menyampaikan salawat kepada beliau. Jikalau ada keluaran waktu kita, ada kesempatan kita terus-menerus menyampaikan salawat kepada beliau, dengan harapan kelak pada saat penghitungan amal ibadah kita memperoleh syafaat beliau ya Rabbal Alamin. Tiga kalinya terima kasih kami sampaikan kepada segenap tamu undangan, baik Pak Pengawas, Bapak khusus Bapak Guru yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi acara kita pada hari ini. Dan insya Allah hari ini Bapak Kepala Dinas, kalau memang belum, insya Allah sesuai kedua acara beliau akan hadir di tempat ini. Kalaupun tidak memungkinkan untuk menghadiri acara kita, karena Pak Kadis dia mewakili Pak Bupati di dua lokasi. Kalaupun nanti Pak Kadis tidak bisa menghadiri kegiatan kita ini, insya Allah beliau akan diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP, yang saat ini masih beliau sedang ada rapat di Presiden. Anak-anakku yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka kegiatan aktif yang berupa pelantikan bagi anak-anak kita yang telah kita ikuti prosesnya. Kita ikuti prosesnya, proses pemilihannya, dari proses rapat awal, kemudian rekrutmen calon pengurus yang terpilih, kemudian mereka menyampaikan visi misi, mereka melaksanakan kampanye baik dari calon maupun pendukungnya,
kemudian prosesi pemilihannya yang kita laksanakan menyerupai atau hampir sama dengan pelaksanaan pemilihan secara nasional. Jadi kita bersyukur itu dapat terlaksana dengan baik, dan hasil dari saat itu sesuai penghitungan suara, maka hari ini akan kita lantik rekan-rekan kalian yang menjadi pengurus inti maupun pengurus seksi dari kepengurusan OSIS untuk tahun ajaran 2022-2023. Silakan kami pengurus Bapak dari Kementerian. Kemudian acara ini juga kita rangkaikan dengan acara ini juga kita rangkaikan dengan pelantikan daripada salah satu kegiatan ekstra kita, yaitu ekstra pramuka yang kita lantik juga pada hari ini kepengurusannya. Kemudian yang lain adalah kegiatan inti kita, yaitu perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu anak-anakku, saya berharap pada kesempatan ini mari kita kami Bapak Ibu Guru yang diberikan kesempatan berbicara, termasuk nanti pada saat pengajian Maulid, saya minta dengan hormat kalian bisa dengarkan, kalian bersapi, mudah-mudahan nanti ada hikmah yang akan kita peroleh dari penyampaian tersebut. Yang pada hari ini alhamdulillah kita bisa dihadiri oleh Bapak Tuan Guru, yang walaupun beliau kesibukannya lumayan banyak, karena di samping beliau juga banyak pengajiannya di luar. Kemudian beliau juga dosen di Universitas Hamzah Madu, beliau juga pengajar di Muhammadiyah Aliyah. Itu jadi karena banyak kesibukan sehingga alhamdulillah hari ini beliau longgar dan jamnya tepat mulai jam 9 beliau selesai mengajar tadi, sehingga berangkat dari Muhammadiyah untuk menuju lokasi kita. Kita bersyukur beliau bisa hadir. Nah, karena itu anak-anakku, mohon nanti pada saat pengajian juga kalian kita minta untuk kita sama-sama resapi, kita sama-sama ikuti, kita dengarkan, semoga apa yang petuah-petuah agama bisa nanti kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian atas nama Kepala Sri Persatuan Nasabah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan ini, dan kami pun tidak lupa menyampaikan mohon maaf sekiranya nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau kami menyelenggarakannya dengan secara sederhana, sehingga mungkin dari secara pelaksanaan yang kurang begitu meriah. Jadi kami atas nama teman-teman di sini menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Jadi yang akhiri kata-kata pengantar ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi atas kehadiran, atas kehadiran kami semua, dan anak-anakku nanti yang akan dilantik baik di OSIS maupun di Pramuka. Kami harapkan kalian bisa melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Demikian kurang lebihnya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Pengurus OSIS masa bakti 2022-2023 yang akan dibacakan oleh Bapak Guru Mulyadi SPD selaku pembina OSIS SMP Negeri 1 Wanasaba. Kepada Bapak Guru Mulyadi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas SMP Negeri 1 Wanasaba,
Bapak Tuan Guru Muhammad Zainuddin, Bapak Ibu Guru SMP Satuan Sabah, serta anakku yang berbahagia. Bapak Guru akan membacakan surat keputusan kepala sekolah tentang pengurusan OSIS SMP Satuan Sabah masa bakti tahun 2022-2023. Surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Wanasaba nomor 119-SMP.19/2022 tentang penetapan pembina OSIS, pengurus OSIS dan PMK tahun pelajaran 2022-2023, membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran pendapat guru perwakilan kelas dalam rapat OSIS tanggal 23 Oktober tahun 2022 memutuskan menetapkan, pertama, menetapkan pembina OSIS, kedua, menetapkan pengurus OSIS, ketiga, menetapkan majelis perwakilan kelas, dan yang terakhir, yang keempat, jika terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mambandaya pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Kepala sekolah sudah ditandatangani. Susunan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Wanasaba masa bakti tahun 2022-2023. Pelindung atau penasehat Dr. Haji Ahmad Zainal Abidin SPD LPD, Marzuki SPD sebagai wakil kepala sekolah bagian siswaan, Pembina Muhammad Mulyadin, Ketua Muhammad Fatih As-Siddiqi, Wakil Ketua 1 Nisa, Wakil Ketua 2 Tairus Al-Mumtaz, Sekretaris Desa Zahra Anastasia, Wakil Sekretaris Hazril Firmansyah, dan yang terakhir Bendahara Bayi Hidayatul Aini. Adapun bidang-bidang dalam pengurus OSIS, yang pertama, bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Mawaddatus Sofia. Yang kedua, bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bayi etika demi. Yang ketiga, bidang pengabdian dan budi pekerti, Nurmala. Yang keempat, bidang organisasi pendidikan politik dan perkumpulan, yaitu Muhammad Rizki. Yang keenam, bidang perkumpulan dan kewirausahaan, yaitu Muhammad Profiki. Yang ketujuh, bidang kesegaran jasmani dan kreasi, yaitu Nadira. Dan yang terakhir, bidang persepsi, apresiasi dan kreasi seni, yaitu Restu Febriansyah. Demikianlah pengurus OSIS periode 2022-2023. Mambandaya 26 Oktober 2022, Kepala SMP 1 Wanasaba sudah ditandatangani. Terima kasih. Izin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan pengurus OSIS dan anggota pramuka. Kepada pengurus OSIS beserta Panji memasuki ATM.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Dasar dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pelantikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasaba. Kepadanya disilakan. Ya, Bapak Ibu yang hadir, anak-anakku yang berbahagia. Saya akan melantik dulu yang pengurus OSIS ya, pengurus OSIS dulu. Jadi anak-anakku yang masuk dalam pengurusan OSIS, sebelum kalian saya lantik, pengucapan janji sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Wanasaba masa bakti 2022-2023. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian semua dan mohon dijawab secara serta. Yang pertama, apakah kalian bersedia menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Wanasaba masa bakti 2022-2023? Yang kedua, sanggupkah kalian memajukan kegiatan organisasi siswa yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 1 Wanasaba? Yang ketiga, bersediakah kalian menjadi teladan bagi rekan-rekan kalian yang ada di SMP Negeri 1 Wanasaba? Yang terakhir, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik keluarga, nama baik sekolah, wabil khusus juga nama baik kalian selama-lamanya di tempat manapun? Terima kasih. Sekarang silakan kalian pegang ujung dari bendera merah putih. Yang pramuka juga silakan. Ya, silakan dipegang aja langsung ujung benderanya. Ya, silakan kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras suaranya ya. Sudah sarapan ya? Sudah. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 1 Wanasaba masa bakti 2022-2023 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, menjunjung tinggi nama baik alma mater, yakni SMP Negeri 1 Wanasaba dengan prestasi dan akhlakul karimah
4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 1 Wanasaba dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 1 Wanasaba. Terima kasih, silakan lepas sudah ujung mundur. Saya langsung ke yang pramuka ya. Gerakan pramuka gugus depan 20.125 garis datar 20.126 Pangkalan SMP Negeri 1 Wanasaba. Saya selaku Ketua Mabigus Gerakan Pramuka Pangkalan Kecamatan Wanasaba, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Rabu tanggal 26 bulan Oktober tahun 2022 yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1443 Hijriah 44 Hijriah. Jadi kakak-kakak dan adik-adik sebagai penggalang ramu gugus depan Pangkalan SMP Negeri 1 Wanasaba, Gerakan Pramuka Kecamatan Wanasaba tahun 2022 saya nyatakan dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima jabatan pengurus OSIS lama ke pengurus OSIS baru. Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP kepada Bapak Mustiaji Amiruddin SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPTD Kecamatan Wanasaba, yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru, yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Bapak Ibu Guru, pengawas pembina, yang sama-sama kita hormati adik-adik kita, para siswa-siswi yang hadir pada acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, keluangan waktu, sehat, keafiatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama mengikuti acara pentas akhir kreasi dan sekaligus
kelima dan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat beliau, dan kepada kita semua. Semoga kita di awal dan akhir nanti bisa bersama-sama mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Timur yang seyogyanya akan bisa hadir di tempat ini, namun ada agenda mewakili Bapak Bupati Bogor Timur di dua kegiatan, sehingga beliau menitipkan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah saya membaca undangan dari Bapak Kepala Sekolah dan Ketua yang kemarin juga, bahwa pada pagi hari ini ada beberapa agenda kegiatan, yaitu adanya kegiatan yang menyangkut dengan kurikulum merdeka, yaitu tentang P5, yaitu penguatan program penguatan pelajar Pancasila yang pada pagi hari ini sudah kita saksikan bersama, yaitu ada 6 poin, diantaranya adalah demokrasi. Para siswa dan siswi sudah melaksanakan kegiatan itu dalam salah satu kegiatan tadi kita lihat, yaitu adanya pemilihan pengurus OSIS periode kedua sampai dengan kepengurusan lainnya. Alhamdulillah, kegiatan berdemokrasi sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dengan kita melibatkan dan mengusulkan diri kita untuk bisa bersama-sama berdemokrasi dengan baik sudah dilaksanakan di SMP 1 Wangsana. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan bentuk terutama tentang program penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di SMP 1 Wangsana. Dan juga terima kasih karena sekolah ini merupakan sekolah penggerak di angkatan pertama yang memang merupakan suatu anugerah menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain yang belum menjadi sekolah penggerak. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah melaksanakan program P5 yang sesuai dengan arahan dari Kemendikbudristek. Hadirin yang selanjutnya dengan esensi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mengharapkan kepada para siswa dan siswi untuk kita bisa bersama-sama meneladani keteladanan yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang perlu kita contoh dari diri Rasulullah, diantaranya sikap, perilaku, kepemimpinan dan yang lain-lain yang bersifat baik yang pada dasarnya itu merupakan hal yang harus kita ikuti di dunia ini. Tidak lupa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di Qadir ini, mari kita sama-sama ikuti dengan sama-sama saling menghormati di antara kita, dari antara murid, antara guru dan stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Wangsana. Tidak lupa kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru untuk terus melakukan pengawasan kepada anak-anak didik kita ini, karena masa ini adalah masa digitalisasi. Digitalisasi dunia ini diantaranya yaitu penggunaan gadget atau HP. Sekarang ini sudah muncul beberapa hal-hal negatif
jika HP ini digunakan secara negatif, yaitu mempelajari atau membrowsing dan mendownload hal-hal yang bersifat negatif. Banyak kejadian pada saat ini, yaitu dengan adanya gadget ini banyak kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak didik kita, terutama di tingkat SMP dan SMA. Untuk itu saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk melakukan pengawasan di sekolah ini terhadap pendampingan kepada anak-anak didik kita untuk tidak membawa HP secara bebas. Karena HP ini kalau kita gunakan ke hal-hal yang positif akan membawa kita juga menjadi orang-orang yang positif. Selanjutnya saya menekankan kembali dengan prinsip etika sekolah Bapak Ibu guru, terutama Bapak Kepala Sekolah, untuk bisa menginformasikan juga dan bekerjasama dengan para guru untuk kita bisa bersama-sama melakukan pengawasan di rumah. Karena hal-hal ini di rumah juga potensi yang sangat luar biasa untuk tidak kita melakukan pengawasan. Saya yakin kepada kita semua, ketika Bapak Ibu guru kembali ke rumah sebagai orang tua wali, kadang kita lupa kepada anak-anak kita di rumah fungsi pengawasan terhadap gadget itu sangat luar biasa. Salah satu contoh, kemarin ada berita ketika di salah satu sekolah sudah terjadi pelecehan seksual dan guru. Ini merupakan dunia pendidikan yang tercoreng gara-gara satu sekolah yang sudah menjadi adanya pelecehan seksual yang ada di kabupaten kita ini. Itu sekali lagi saya mengharapkan fungsi kerjasama mulai dari para guru, kepala sekolah sebagai fungsi manajemen, kemudian para orang tua wali untuk terus melakukan kerjasama, kolaborasi terutama pada pengawasan kepada anak-anak kita ini supaya bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Dengan esensinya, dengan pendekatan maulid ini, mari apa yang menjadi keterangan dari Rasulullah SAW ini, mari kita sama-sama laksanakan sebagai umat manusia. Karena Rasulullah sudah memberikan pengajaran kepada kita itu punya dari hal-hal yang menuju ke arah yang terang. Bapak Ibu yang lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, dan harap kita semua kepada Bapak Ibu di undangan supaya kita terus memberikan praktik-praktik baik kepada anak kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat kita, supaya anak-anak didik kita ini menjadi manusia-manusia yang punya potensi berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sekali lagi hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena pada pagi ini ada dua agenda lagi yang saya harus laksanakan di tempat yang lain, sehingga saya meminta untuk lebih dulu memberikan sebutan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian hal yang bisa saya sampaikan, bahwa apabila ada hal-hal yang belum berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Berkutihah SS. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah wahdah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تباركا وتيمنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Kabid Pembina SMP, Bapak Kepala UPTD Wilayah Kecamatan Wanasaba, beserta Bapak-Bapak Kepala-Kepala SMP yang berkesempatan hadir, yang juga Tuhan hormati dan muliakan. Wabil khusus Bapak Kepala SMP Negeri 1 Wanasaba sebagai sahibul bait atau sahibul hadiah kegiatan pada pagi hari ini. Bapak pengawas pembina, Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, rekan-rekan tata usaha, seluruh anak-anakku, para siswa dan siswi, rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mempertemukan kita dalam rangka memperingati kelahiran tokoh besar, tokoh mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu kegiatan perayaan Maulid. Kalau kita namanya merayakan Maulid, anak-anakku sekalian, salah satu di antara tujuan kita merayakan Maulid itu adalah untuk menunjukkan dan menguatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sudah ada di hati kita, dan adanya kecintaan di hati kita kepada Nabi inilah yang menyebabkan kita mau merayakan Maulid, dengan harapan mudah-mudahan kecintaan ini akan semakin kuat tumbuh, sehingga kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan kecintaan kita pun juga akan terus terpaut, akan terus nyambung minat dunia ilal akhir. Yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan bacaan selawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan majelis kita ini akan dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, karena di dalamnya kita membaca selawat. Anak-anakku, mau kita selawatan? Mau kita baca selawat? Ayo kita selawatan dulu anak-anakku sekalian, biar majelis kita ini terasa nuansa maulidnya. Ayo kita baca selawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Apa nama selawat yang kita baca ini? Selawat apa? Selawat Badar. Selawat Badar ini, anak-anakku sekalian, salah satu di antara sekian selawat yang hebat, karena nama selawat Badar itu diambil dari kata atau diambil dari nama-nama pasukan Badar. Pasukan Badar dari kalangan umat Islam yang berperang melawan kaum musyrikin. Berapa jumlah pasukan Islam saat perang Badar? 300
Yang menjadi panglima perangnya siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan musyrikin yang melawan pasukan muslim itu jumlahnya berapa? 1000. Pinter anak-anakku. Siapa jadi komandan pasukan musyrikin? Abu Jahal. Yang menjadi panglima perang dari kalangan kaum musyrikin namanya Abu Jahal. Walaupun jumlah pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi lebih sedikit ketimbang pasukan musyrikin, 313 berbanding berapa? 1000. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada pasukan Islam yang jumlahnya 1000. Alhamdulillah. Adapun pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal ditimpa musibah kekalahan. Banyak yang meninggal anak-anakku, termasuk Abu Jahal yang menjadi pemimpin mereka ikut tewas pada saat perang Badar. Apa ditewas anak-anakku? Bahasa kasarnya pelot. Tewas dia Abu Jahal itu, pelot dia dalam peristiwa perang Badar. Nah, banyak yang meninggal dari kaum musyrikin, tapi ada juga yang ditawan. Ada yang ditawan menjadi tawanan perang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika suasana sudah reda sesuai peperangan Badar, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan syarat-syarat untuk membebaskan diri bagi pasukan musyrikin yang ditawan oleh baginda Nabi. Coba perhatikan anak-anakku. Apa persyaratan yang diajukan Nabi untuk mereka bisa membebaskan diri dari tawanan? Pertama, mereka diminta atau diajak masuk agama Islam. Kalau kalian mau masuk Islam, kata Nabi, sekarang kalian membaca 2 kalimat syahadat, maka sekarang saya bebaskan kalian, kata Nabi. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka silahkan Anda mengeluarkan tebusan sekian dinar. Jadi dia disuruh mengeluarkan. Kalau mata uang di zaman Nabi SAW dulu anak-anakku namanya dinar. Dinar itu uang logam terbuat dari emas. Ya, dari emas. Jadi pasukan musyrikin yang ditawan, kalau tidak mau masuk Islam, syarat pembebasan mereka, maka mereka disuruh menebus diri mereka dengan dinar. Kalau mereka tidak mampu, maka mereka bisa melakukan syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga, anak-anakku? Pasukan musyrikin yang ditawan itu disuruh untuk mencari anak-anak kaum muslimin yang ada di Madinah, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang anak-anak dicari, lalu kemudian mereka ajarkan membaca dan menulis.
sudah bisa anak-anak kaum muslimin yang ada di Madinah itu membaca, kalau sudah bisa menulis dan diuji ternyata memang betul bisa mereka membaca dan menulis, anak-anak kaum muslimin yang ada di Madinah, maka tawanan perang dari kaum muslimin itu dibebaskan. Apa yang bisa kita ambil menjadi pelajaran anak-anakku sekalian dari kisah ini? Kisah ini menunjukkan kepada kita betapa cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ilmu pengetahuan. Saking cintanya baginda Nabi kepada ilmu pengetahuan, maka baginda Nabi jadikan pembelajaran atau jadikan pengajaran membaca dan menulis itu dilakukan oleh tawanan-tawanan dari pasukan musyrik ini untuk diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Karena itu anak-anakku sekalian yang saya cintai, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai ilmu. Karena itu apabila kalau sekarang anak-anakku berada di medan perjuangan di dalam menuntut ilmu, maka insya Allah anak-anakku sedang menjadi kecintaan Allah dan juga kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya berpesan kepada anak-anakku semua, jagalah kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan kepada anak-anakku yang saat ini sedang belajar dan menuntut ilmu. Jaga, Allah memberikan kemuliaan kepada anak-anakku menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Allah memberikan kemuliaan kepada anak-anakku menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Nabi. Maka jaga dan pelihara kemuliaan dan kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara anak-anakku menjaga kemuliaan dan kehormatan ini? Tentu anak-anakku memperhatikan dan mengamalkan bagaimana adab dan akhlak kita menjadi pelajaran ilmu. Memperhatikan bagaimana etika kita menjadi seorang penuntut ilmu. Ulama menjelaskan, anak-anakku sekalian, dari sekian banyak kitab yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang adab orang-orang menuntut ilmu, maka ulama menyimpulkan adab-adab orang menuntut ilmu itu yang pertama adalah apabila dia mampu menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Apa yang pertama? Halo? Tes. Ya, tes dicoba. Halo anak-anakku. Ya, coba ini diperhatikan dulu. Ayo sebentar anak-anakku. Yang pertama, namanya orang memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu, pasti dia menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Coba menjaga, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itu anak-anakku, apa kewajiban kita di dalam agama agar kita senantiasa menjaga? Bukan hanya menjaga, tapi disiplin dalam melaksanakan
ketika kita mendengar ada suara azan dikumandangkan, menandakan itu pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba, maka segera kita melakukan sholat. Itu namanya menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul. Menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul ini, kalau menggunakan bahasa yang lebih rendah, itu namanya takwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah itu, anak-anakku sekalian, menjadi salah satu pintu untuk kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah, maka Allah pasti akan bukakan kalian pintu-pintu untuk bisa memahami dan mendapatkan ilmu. Maka pesan saya kepada anak-anakku, terus jaga ketaatan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, tes. Ayo diperhatikan anak-anakku. Yang kedua, setelah kita menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, yang kedua menjaga ketaatan kepada ibu bapak dan guru. Nih, jadi anak-anakku sekalian, tidak cukup kita hanya rajin sholat, tapi kepada bapak ibu, orang tua atau bapak ibu guru tidak hormat. Tidak bisa demikian. Di samping kita menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, tidak boleh juga diremehkan menjaga kebaktian dan sikap hormat kepada ibu bapak dan guru. Ketika anak-anakku berada di sekolah, jaga sikapnya kepada bapak ibu guru, jaga tutur katanya kepada bapak ibu guru, jaga tingkah lakunya kepada bapak ibu guru. Halo, tes. Iya, sebentar. Makanya perhatikan saya biar saya cepat berhenti. Saya sedang butuh hadiah. Ya, biar saya cepat berhenti, makanya perhatikan. Nih, anak-anakku sekalian, saya sampaikan kepada anak-anakku apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Hanafiyah kaitannya dengan adab kita menuntut ilmu. Apa kata ulama Hanafiyah? Adarrukum 'alal murid idza taghayyara qalba syaikhihi. Apa maknanya, anak-anakku sekalian? Yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah apabila dia suka menyinggung perasaan bapak atau ibu gurunya. Nah, ada yang pernah menyinggung perasaan bapak ibu guru? Ada? Ya. Kalau ada yang sudah merasa, silahkan. Selesai kita memperingati maulid ini, anak-anakku menghadap ke bapak ibu gurunya yang sudah dibikin tersinggung, lalu kemudian minta maaf dan ridho, supaya tidak berbahaya bagi kita sebagai murid, anak-anakku ya, supaya tidak berbahaya. Karena kata ulama-ulama Hanafiyah sangat berbahaya bagi seorang murid
Kalau dia berbicara menyinggung perasaan Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru menjelaskan pelajaran di kelas, dia tidak memperhatikan, dia main-main, dia berbicara dengan temannya yang lain. Ini semua jelas perilaku yang menyinggung perasaan. Dan ingat anak-anakku, menyinggung perasaan itu sangat berbahaya bagi seorang murid. Begitu pula kepada orang tua di rumah. Makanya kenapa Quran mengatakan fala taqul lahuma ya. Apa makna fala taqul lahuma ya, anak-anakku? Jangan pernah mengatakan ya, apa Pak? Mencap? Ya, tak boleh anak-anakku sekalian. Kalau kita berhadapan dengan bapak ibu kita di rumah, anak-anakku juga jaga, jangan bikin bapak ibunya kesal, jangan bikin bapak ibunya kecewa, tapi jaga tutur kata, jaga sikap perasaan bapak ibu di rumah, perasaan bapak ibu guru di sekolah, selalu ridho kepada anak-anak. Yang ketiga dan ini terakhir, oke dah, ayo. Nih diperhatikan anak-anakku. Yang terakhir, adab kita menuntut ilmu anak-anakku adalah kita perlu banyak-banyak minta doa kepada ibu bapak dan guru. Siapa yang pernah minta doa ibu bapak di rumah, angkat tangan. Alhamdulillah. Ada ya? Alhamdulillah. Dan saya tambahkan, anak-anakku minta doanya penting sering-sering. Bila perlu setiap anakku berangkat, salaman sama bapak ibu di rumah, minta juga doa bapak ibu. Bapak doakan tiang, ibu doakan tiang, itu supaya perjalanan anak-anakku di dalam menuntut ilmu itu enteng. Begitu pula minta doa bapak ibu guru. Kalau anak-anakku pulang dari sekolah, ada yang salaman sama bapak ibu gurunya, minta Pak Guru doakan tiang, Bu Guru doakan tiang. Itu jangan salaman sama bapak ibu gurunya main-main. Nah, mudah-mudahan tiga perkara ini bisa anak-anakku amalkan, bisa anak-anakku laksanakan, sehingga anak-anakku menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ayo sebelum saya tutup dengan doa, kita ulangi membaca salawat badar lagi sekali. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Allahumma la tahrimna khairama indaka li syarri ma indana واحفظنا من جميع الآفات والآهات واحفظنا
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.